Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Time to Talk. Tentunya dengan saya, Indah Fitri, bersama 4 narasumber hebat saya ini ya pemirsa, dengan membahas ekosistem penyiaran televisi digital. Nah, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, terutama tadi yang terjeda oleh iklan ya Pak Roni. Nah, tadi saya penasaran nih Pak, soal rambu-rambu atau larangan dari konten yang akan ditampilkan oleh KPID itu sendiri. Nah, kira-kira larangannya tuh apa aja nih Pak? Ya, sebenarnya secara umum KPID kan punya P3SPS ya. Jadi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh sebenarnya di situ ada semuanya. Tinggal nanti bagaimana masyarakat, sebenarnya publik juga kalau misalkan mereka mau tahu tentang itu tinggal download gampang ya. Tapi secara umum sebenarnya ini kan kaitan dengan etika yang sifatnya umum sebenarnya. Misalkan ya kaitan dengan bagaimana hal-hal yang dilarang gitu ya dalam agama, budaya, itu juga sebenarnya kan tidak boleh. Misalkan kayak nafza, obat-obat terlarang. Tapi juga ada kaitan misalkan dengan rokok gitu ya. Ada aturan juga kaitan dengan kriminalitas, ada kaitan dengan hal-hal yang sifatnya mistik, itu diatur semuanya. Dan ada yang sifatnya tidak boleh sama sekali, tapi juga ada yang pengaturannya kaitan dengan waktu gitu ya. Hal-hal yang sifatnya konten dewasa, misalkan konten dewasa itu boleh atau tidak, KPID atau KPI mengatur, bukan melarang, mengatur jamnya gitu ya. Itu boleh di jam berapa sampai jam berapa, tidak boleh jam berapa sampai jam berapa. Termasuk juga kan kayak misalkan kalau di TV ya, misalkan ada konten kreator bikin lagu kemudian bikin video klipnya agak dewasa, lagunya gak masalah. Tapi kalau video klipnya terlalu mencolok misalkan, bukan tidak boleh, silahkan tayang tapi jam 10 malam ke atas kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada kecelakaan, ngambil gambar di zoom tuh orang lagi kecelakaannya atau darahnya gitu ya, itu juga nggak boleh kayak gitu. Nah, bikin konten-konten yang berbasis masyarakat sebenarnya menurut saya konten yang sifatnya reality, yang kehidupan masyarakat desa atau yang ada di komunitas manapun sebenarnya relatif aman gitu ya. Kalau mereka tidak kemudian masuk pada konten-konten yang lebih sensitif tadi ya, kaitan dengan perilaku-perilaku yang menyimpang misalkan, itu kan secara umum memang secara agama dan budaya kita juga kan tidak menghendaki itu. Atau konten religi misalkan yang agak sensitif kan konten agama ya. Nah, konten agama itu kan basisnya adalah bagaimana memberikan pencerahan dan peningkatan spiritualitas kepada masyarakat. Tapi ini akan menjadi persoalan jika tokoh agama itu menyampaikan keyakinan tapi menyalahkan keyakinan orang lain. Orang sedang memberikan petuah kepada jamaahnya, tapi dia misalkan menegasikan keyakinan orang lain yang berbeda dengan dia. Nah, itu tidak boleh. Termasuk juga misalkan merendahkan budaya orang lain gitu ya, ras orang lain. Nah, jadi sesuatu yang menurut dia baik itu sampaikan, tapi kemudian apa yang ada di pihak lain menurut dia tidak baik jangan kemudian direndahkan. Nah, itu juga konten yang sebenarnya kelihatannya sederhana, tetapi kalau sudah masuk ke lembaga penyiaran itu menjadi sangat sensitif. Kalau tokoh agama bicara di masjid, di majelis taklim atau di gereja di mana itu ya, mereka bisa bebas menyampaikannya, tetapi kalau masuk di lembaga penyiaran menjadi tidak bebas karena semua orang apapun agamanya, budayanya boleh nonton. Nah, kalau misalkan ada orang yang tersinggung karena dianggap dilecehkan keyakinannya misalkan atau direndahkan, maka itu potensi konfliknya kan sangat tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu lembaga penyiaran dengan konten-konten kreator termasuk lembaga konten berbasis masyarakat itu harus pro terhadap perdamaian gitu ya. Kemudian tegaknya NKRI, kemudian yang sifatnya kalau Kang Emil kan gubernur kita harus positif, inspiratif ya kira-kira gitu. Jadi konten-konten lembaga penyiaran itu. Jadi jangan yang menambah masalah, tapi justru harus menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Kira-kira itu. Dalam konteks yang lain, dakwah yang tadi disampaikan Pak Ron itu kalau di Jawa Barat itu dakwahnya wasatiyah. Wasatiyah. Nah, artinya moderat gitu, tengah-tengah gitu. Wasatiyah.
Betul sekali. Oke, terjawab sudah ya. Jadi ya, yang tadi saya tanya-tanyakan gitu ya. Oke, selanjutnya saya mau bertanya kepada Pak Saifur Rahman nih, Pak. Nah, kan sudah banyak banget nih ya yang dilakukan oleh KPID untuk mensosialisasikan ASO ini, Pak. Otomatis kan sudah terjun langsung kepada masyarakat nih, Pak. Ya, Dimana pasti masyarakat banyak lah yang memberikan saran gitu kan ya, atau keresahan-keresahannya gitu. Tapi dari KPID sendiri nih, Pak, apa nih? Ada nggak keresahan yang dirasakan oleh KPID selama mensosialisasikan ASO ini kepada masyarakat? Ya, terutama pada masalah pengaduan yang mereka lakukan. Mereka itu maunya TV ini, acara ini itu langsung di stop acaranya begitu. Jadi yang mereka tidak atau belum tahu adalah mekanisme yang kita lakukan. Oleh karena itu, ya karena ini lembaga perlu mempertimbangkan dan mendengar banyak pihak kayak gitu. Kalau masalahnya agama, kita juga mendengar MUI. Kalau masalah misalnya kekerasan terhadap anak, dalam sidang pleno pun kita harus mendengarkan apa kata psikolog gitu. Misalnya begitu ya. Kemudian misalnya terjadi kekerasan ada bullying gitu ya terhadap anak-anak sekolah gitu. Itu kita juga harus mendengar banyak pihak. Jadi sebelum kita melakukan menyampaikan sanksi, apakah sanksi itu berupa teguran tertulis, peringatan, atau bahkan sanksi yang lebih di atasnya lagi, misalnya menghentikan siaran dalam waktu tertentu, itu pertimbangannya masak gitu. Paling tidak begini, usaha kita untuk melakukan pengawasan itu sudah maksimal dari apa yang sudah kita lakukan, kemampuan kita punyai dengan melibatkan banyak masyarakat yang terlibat dalam PIS Jabar, pengawas isi siaran Jawa Barat. Itu adalah relawan semua. Di kampus-kampus itu ada chapter, misalnya kampus Pasundan, ada pengawas isi siaran di kelompok sana gitu, di Unpad. Di Tasikmalaya ada komunitas-komunitas tertentu, komunitas ibu-ibu Aisyah, Fatayat, ada itu misalnya yaitu PIS Jabar khusus untuk pengawasan sebagai relawan pengawasan isi siaran. Mereka udah berjalan 1 tahun ini dengan melalui kerjasama dahulu, kemudian nanti ada sekolah P3SPS atau pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Mereka mengetahui kitab suci kita gitu. Oh, ternyata begini yang tidak boleh. Oh, ternyata ini yang boleh. Kalau mereka sudah tahu, mereka akan tergerak untuk kirim WA atau kirim SMS atau buka websitenya kpidjabar.co kpidjabar.id gitu. Nanti di situ langsung ketahuan pengaduan lembaga penyiaran apa, jam berapa, kemudian apa masalahnya. Nanti kita cek itu, kemudian kita konfirmasi ke lembaga penyiaran. Baru kita sidang pleno. Sidang pleno dengan mendengar berbagai pihak, itulah baru keluar. Apakah kita mau kasih surat peringatan atau kita panggil dulu konfirmasi. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas ya tanpa konfirmasi dulu langsung layangkan surat. Tanya sama Pak Adi itu. Karena Pak Adi ini udah bolak-balik melayangkan surat teguran. Kalau yang sifatnya stasiun televisinya SJJ ya, stasiun berjaringan gitu, stasiun jaringan kan langsung ke KPI Pusat. Nah, kadang-kadang kita memang belum tahu kabarnya. Ini kabarnya bagaimana? Yang terakhir saya kasih tahu, ada siaran televisi nasional, ya bukan nasional ya, TV berjaringan gitu, ada di Jakarta sana, melakukan live breaking news ini. Breaking news ternyata nggak bisa disensor itu karena lagi berjalan gitu kan. Ternyata kameranya menyasar pada satu komputer yang sedang digeledah oleh polisi. Ternyata ketika polisi ngeklik komputernya, yang muncul adalah gambar wanita tanpa busana dan bagian tertentu dari alat perempuan itu yang memang tidak layak diomongkan maupun ditampilkan. Itu sempat beberapa detik itu, tapi akhirnya mungkin beberapa jam kemudian atau hari berikutnya langsung di take down itu. Itu orang sudah sempat melihat di YouTube-nya, YouTube Breaking News TV Anu gitu. Ribuan ya, waduh. Udah ribuan. Saya sempat
menyimpan angkanya itu berapa ribu yang sudah menonton gitu. Jadi, nah ini adalah salah satu ya, mungkin apakah ini kecelakaan? Saya kira tidak ada lembaga yang ingin semacam itu. Mungkin ini kecelakaan saja. Tapi poin pentingnya adalah bahwa berhati-hati itu menjadi ideologi sebuah lembaga penyiaran gitu. Hati-hati supaya tidak terjerembab pada persoalan-persoalan. Nah, kalau misalnya publik sudah tidak suka pada TV pasti akan ditinggalkan gitu. Nah, KPID menjembatani itu, memperingatkan lembaga penyiaran, ayo hati-hati, mari kita kumpul bersama, bagaimana aturan mainnya. Masyarakat juga, ayo silahkan mengadu. Nah, supaya bisa kita tindak lanjuti dan pada akhirnya penyiaran kita itu bermartabat. Tugas KPID Jawa Barat itu adalah menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Itu bukan begitu Pak Ketua? Masya Allah, mulia sekali tugasnya ya Pak ya. Tapi emang benar Pak, karena kan dari mata itu bisa timbul segala sesuatu kan, mulai yang positif atau negatif gitu kan. Kalau melihat sesuatu yang buruk, ya berpengaruh juga gitu kepada para pemirsa atau penonton gitu ya. Oke, baik, kita sudah tahu ya keresahan KPID ya pemirsa. Ternyata itu dia keresahannya. Nah, tapi saya punya ada satu pertanyaan lagi untuk Kang Adi, ini selaku ketua dari KPID Jawa Barat. Kan tadi kita sudah dengar keresahannya, lalu langkah-langkah untuk mensosialisasikan ASO ini. Tapi saya penasaran apakah ada langkah ke depan yang lebih ingin Bapak lakukan nih lewat KPID Jawa Barat untuk bisa mensukseskan ASO ini, Pak? Ya, paling tidak kan 5 hal yang tadi yang saya sebutkan ya, kolaborasi dengan pemerintah sekaligus DPRD, DPR RI kan gitu ya, kolaborasi dengan lembaga penyiaran, kolaborasi dengan asosiasi, komunitas, organisasi dan kampus ya, SMK ini yang kemudian nanti kita coba fokuskan pada bagaimana 5 kolaborasi yang sudah kita bangun di tahun ini ya, sehingga ke depan itu semakin diperkuat ya, karena memang kami punya keterbatasan tadi sudah dibahas ya, komisioner kita cuma 7 orang, yang membantu kita asisten itu 7 orang, pemantau kita itu cuma 4. Ada tenaga teknis 2, artinya bahwa keterbatasan itu yang kemudian harus kita kolaborasi dengan seluruh semua pihak ya. Tentunya misalkan ke depan bahwa Jawa Barat ini kan taruhlah tahap pertama itu kan 30 April ya 2022 Indah untuk ASO itu ya, ada 12 kabupaten kota dan 12 kabupaten kota itu nggak sedikit ini. Jadi makanya kuncinya memang memperbanyak kolaborasi yang kemudian ke depan kita akan coba masifkan, karena kalau kita bicara riset ya, misalkan MUX Consulting gitu ya, melakukan riset dan itu untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, permasalahan sosialisasi aja di Pulau Jawa ini masih 23,7% ini. Jadi di awal tahun 2021 ya, Juni ya 2021, artinya bahwa tugas kita sebagai supporting system nih ya, bahwa kita harus membantu kebijakan pemerintah ya dalam masalah penyiaran, bagaimana kami melindungi kepentingan publik gitu ya. Dalam analysis of ini jangan sampai misalkan positioning kami kan di tengah-tengah ya, Jadi antara lembaga penyiaran ada kami dan ada masyarakat. Nah, artinya bahwa jangan sampai lembaga penyiaran dirugikan gitu ya, masyarakat juga dirugikan. Nah, maka kami harus masuk kedua-duanya. Gimana caranya misalkan lembaga penyiaran SDM-nya baik, kontennya baik kan gitu ya. Juara lahir batin ya, bahasanya Pak Gubernurnya seperti itu. Kalau dalam bidang penyiaran itu kan juara lahirnya itu struktur ya, masalah keuangan apa segala macam, batinnya itu masalah konten apa segala macam. Itu yang bisa kami lakukan ya untuk kali ini. Tentunya misalkan ke depan ya akan lebih masif lagi kami coba turun untuk merangkul publik. Satu hal yang harus diingat ya, ini untuk pemirsa Badar TV, untuk kita semua, bahwa kami ada itu karena publik. Maka posisi kami ini untuk kepentingan publik, itu catatannya, bukan untuk kepentingan siapapun ya, untuk kepentingan publik.
Itu catatan di bold tuh, Teh Indah. Jadi kepentingan publik itu harus digaris bawah dengan tebal gitu. Betul. Iya benar-benar. Tapi memang ya sama seperti demokrasi kan, dari rakyat untuk rakyat gitu kan ya Pak ya. Betul. Nah KPID ini ya untuk kepentingan publik juga gitu. Makanya peran publik atau warga itu sangat penting ya Pak untuk partisipasi mensukseskan publik itu kan harus kita rangkul ya. Benar. Untuk dalam bidang apapun. Betul. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Adi. Nah, selanjutnya nih saya masih ada pertanyaan biar impas nih ya. Satu narasumber cantik kita sepertinya nih masih hadir nih bersama kita, Masya Allah. Ini saya seneng banget ngelihat senyumnya ya. Manis gitu ya Ibu Alma ini, senyumnya sangat indah gitu. Nah, saya punya pertanyaan terakhir Ibu Alma untuk menutup jumpa kita nih Ibu. Kira-kira apa harapan Ibu Alma untuk ASO ini jika nanti telah berjalan dengan baik, Bu? Harapan kedepannya bagaimana? Ya, harapannya dengan adanya analog switch off atau sekarang disebutnya digital switch on gitu ya, dengan beragam keterbukaan konten nantinya dan banyaknya perkembangan ke depan, diharapkan stasiun televisi atau khususnya TV lokal di Jawa Barat dan orang-orang yang berkecimpung di ranah penyiaran juga mampu menyajikan dan membuat siaran yang lebih baik, edukatif juga informatif ya, dan tentunya harus berpihak pada kepentingan publik melalui penyajian muatan yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat banyak. Dan ini tentu harus dengan support penuh dari pemerintah, regulator, dan stakeholder yang berkaitan dengan digitalisasi penyiaran. Gitu Teh Indah. Wah, amin. Mudah-mudahan harapan tadi terwujud ya Pak ya. Pokoknya pasti terwujud sih, saya yakin ya. Karena melihat dari kinerja KPID Jawa Barat sudah bekerja secara maksimal. Tinggal kita nih pemirsa selaku masyarakat untuk berperan lebih aktif lagi dalam mensukseskan ASO ya, dengan cara beralih ke televisi digital pastinya. Oke, baiklah pemirsa, time to talk kita dengan tema ekosistem penyiaran TV digital telah selesai nih. Semoga pertanyaan yang tadi saya tanyakan kepada narasumber dapat menjawab pertanyaan dari pemirsa di rumah, dan pemirsa lebih yakin lagi nih untuk bisa ikut aktif dalam mensukseskan ASO. Akhir kata, saya Indah Fitri bersama dengan narasumber saya yang hadir pada hari ini pamit undur diri pemirsa. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Time to Talk, pastinya dengan tema-tema talk show yang menarik lagi lainnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah. Turnuhun, Teh Indah. Terima kasih, dapat ilmu baru saya jadinya.